keterampilan sosial itu penting? Keterampilan sosial itu adalah fondasi penting untuk menciptakan interaksi yang harmonis, kolaborasi yang efektif, dan pengelolaan emosi yang baik dalam berbagai situasi sosial. Pengembangan keterampilan ini sangat penting untuk keberhasilan individu dalam lingkungan sosial, pendidikan, dan profesional. Adapun macam-macam keterampilan sosial diantaranya yaitu: pertama, ada keterampilan dasar interaksi. Keterampilan ini meliputi menyapa, memulai atau mempertahankan percakapan, bergiliran, berbagi, dan meminta bantuan. Keterampilan ini penting untuk membangun hubungan positif dan mencapai tujuan sosial. Yang kedua, ada keterampilan komunikasi dan ekspresi diri. Keterampilan ini mencakup mendengarkan aktif, berbicara jelas, menyampaikan perasaan atau pikiran dengan tepat, serta memahami sinyal verbal dan non-verbal. Yang ketiga, ada keterampilan kerjasama dan partisipasi sosial. Keterampilan ini termasuk bekerja dalam kelompok, berbagi tugas, mematuhi aturan, menjaga lingkungan, serta aktif dalam kegiatan sosial. Yang keempat, ada keterampilan pengendalian diri dan resolusi konflik. Keterampilan ini mencakup kemampuan mengelola emosi, menahan agresi, dan menyelesaikan konflik secara positif dalam situasi sosial yang menantang. Yang kelima, ada keterampilan empati dan kesadaran sosial. Kemampuan memahami perasaan orang lain, bersikap hormat dan peduli, serta menyadari keberagaman dan norma sosial. Yang keenam, ada keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keterampilan ini mencakup penetapan tujuan, tanggung jawab, meminta bantuan, dan mengambil keputusan yang tepat secara sosial. Dan yang terakhir, ada keterampilan sosial emosional. Keterampilan ini meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi untuk mendukung interaksi dan pengelolaan emosi yang sehat. Apa saja faktor penyebab rendahnya keterampilan sosial? Beberapa faktor penyebab rendahnya keterampilan sosial diantaranya yaitu: yang pertama, ada faktor internal. Sifat tertutup dan kurang percaya diri dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Individu yang kurang percaya diri cenderung menarik diri dan interaksi sosial sehingga keterampilan sosialnya tidak berkembang dengan baik. Yang kedua, ada faktor keluarga. Kurangnya perhatian dan komunikasi dari keluarga berdampak negatif pada perkembangan keterampilan sosial anak. Lingkungan keluarga yang kurang hangat dan minim dukungan membuat anak sulit mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi secara positif. Yang ketiga, ada faktor sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung interaksi sosial, seperti kurangnya kegiatan kolaboratif atau suasana yang tidak kondusif, dapat menghambat kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman sebaya maupun guru. Yang keempat, ada faktor masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dan minim kegiatan sosial membuat seseorang kurang mendapatkan kesempatan untuk berlatih keterampilan sosial. Kurangnya interaksi sosial di masyarakat dapat menyebabkan seseorang sulit beradaptasi dan membangun hubungan sosial yang sehat. Dan yang terakhir, ada faktor teknologi. Ketergantungan pada media sosial dan teknologi digital dapat mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi melemahkan keterampilan sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan risiko seperti kecanduan dan isolasi sosial. Selain faktor penyebab rendahnya keterampilan sosial, ada pula akibat dari rendahnya keterampilan sosial. Di antaranya yaitu: yang pertama, ada kesulitan berinteraksi. Anak dengan keterampilan sosial rendah sering mengalami kesulitan memulai dan mempertahankan komunikasi dengan teman sebaya maupun guru. Mereka cenderung pasif dan kurang inisiatif dalam berinteraksi, sehingga sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Yang kedua, ada rendahnya kepercayaan diri. Kurangnya keterampilan sosial berkontribusi pada rendahnya rasa percaya diri anak. Anak menjadi mudah frustasi, menarik diri, dan merasa tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, yang berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosionalnya. Yang ketiga, ada perilaku antisosial. Anak yang kurang keterampilan sosial cenderung menunjukkan perilaku menyendiri, pemalu, sulit bergaul, atau bahkan agresif. Mereka mungkin menganggap tindakan agresif sebagai cara untuk menyelesaikan masalah sosial yang dapat menimbulkan konflik dan isolasi. Yang keempat, ada gangguan emosional.
Kesulitan dalam berinteraksi dan rendahnya keterampilan sosial dapat menyebabkan gangguan emosional seperti kecemasan, stres, dan perasaan kesepian. Anak menjadi mudah marah atau frustasi ketika menghadapi situasi sosial yang menantang. Dan yang terakhir, ada hambatan dalam pembelajaran. Keterampilan sosial yang rendah juga berpengaruh pada proses pembelajaran. Anak sulit memahami materi, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menghambat partisipasi aktif dan pencapaian akademis mereka. Solusi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial? Beberapa solusi untuk mengatasi rendahnya keterampilan sosial diantaranya yaitu yang pertama ada metode cooperative learning. Sebagai langkah awal, siswa dapat dibagi menjadi kelompok kecil untuk belajar bersama guna melatih kerjasama, komunikasi, dan menghargai pendapat orang lain, serta mendorong siswa membangun hubungan sosial yang positif. Yang kedua, metode bermain peran atau role playing. Metode ini yaitu simulasi situasi sosial untuk melatih interaksi dan empati guna membantu siswa mengelola emosi dan mematuhi aturan sosial, serta efektif untuk meningkatkan sikap sabar, peduli, dan kerjasama. Yang ketiga, ada integrasi pembelajaran sosial dan emosional. Metode ini digunakan untuk mengembangkan empati, kesadaran diri, dan keterampilan komunikasi. Gunakan cara diskusi, permainan, dan skenario untuk pembelajaran. Metode ini guna membantu siswa lebih siap menghadapi tantangan sosial. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Siswa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek nyata guna melatih tanggung jawab sosial, komunikasi, dan pemecahan masalah, serta menumbuhkan kemandirian dan semangat kolaboratif. Dan yang terakhir ada peran guru dan penggunaan media pembelajaran. Guru menjadi teladan dalam berperilaku sosial. Pemilihan metode dan media yang tepat memperkuat pembelajaran pada siswa, serta perencanaan yang matang dan sikap guru yang positif berpengaruh besar terhadap perilaku anak.